Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini tanggal 13 April 2023. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Mazmur 27 ayat yang ke-10 yang berkata demikian. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul Bapa yang Extraordinary. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sehebat apapun Bapa kita di bumi, seluar biasa apapun Bapa kita di bumi, Bapa jasmani maupun Bapa rohani, tapi mereka pernah mengecewakan kita. Mereka pernah melukai kita. Mereka pernah menyakiti kita. Bahkan mungkin mereka pernah melakukan hal-hal yang fatal dalam kehidupan saudara dan saya. Tapi Bapa yang adalah Bapa kita di surga, Dia adalah Bapa yang extraordinary, yang tidak pernah mengecewakan kita, tidak pernah melukai kita, dan tidak pernah membiarkan kita. Kita mau lihat, saya mau share tentang beberapa poin yang menunjukkan bahwa Dia adalah Bapa yang extraordinary. Yang pertama, kita boleh lihat di dalam pembacaan kita tadi di dalam Mazmur 27 ayat yang ke-10. Di situ ditulis oleh pemazmur, sekalipun ayah dan ibu kandungnya meninggalkan dia, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Jadi poin yang pertama, Bapa yang extraordinary, Bapa kita yang di surga adalah Bapa yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya sedetik pun. Saya ulangi, Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia Maha Hadir, Dia selalu hadir karena Dia Yehova Sama, Allah yang maha hadir, Allah yang selalu hadir. Dia adalah juga Immanuel, Allah yang menyertai kita. Pribadinya ini menunjukkan bahwa Dia Bapa yang extraordinary, yang tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah membiarkan kita, dan selalu menyertai saudara dan saya dalam segala situasi, di mana saja dan kapanpun. Yang kedua, Bapa kita ini adalah Bapa yang extraordinary karena Dia adalah Bapa yang selalu memberi yang terbaik bagi kita anak-anaknya. Memberi apa? Memberi semua yang kita butuhkan. Filipi 4 ayat yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Jadi di dalam Yesus, Bapa kita sanggup memenuhi semua yang saudara dan saya perlukan. Mungkin hari ini saudara berkata buat saya, kok banyak keperluan saya yang saya minta kepada Bapa, tidak Bapa berikan, belum Bapa berikan, gak kunjung Bapa berikan. Percayalah bahwa yang Bapa mau berikan jauh lebih baik daripada yang kita sedang minta. Jika permintaan saudara dan saya belum didapat dan mungkin suatu hari bukan itu yang diberi, saya percaya Bapa kita yang extraordinary akan memberi jauh lebih baik daripada apa yang saudara dan saya mintakan daripadanya. Sebab Dia Bapa yang akan memenuhi segala keperluan kita menurut standar surga. Saya ulangi, sesuai atau menurut dengan standar surga, bukan menurut standar saudara dan saya, bukan menurut standar dunia ini. Tapi Bapa kita adalah Bapa yang extraordinary, yang akan memenuhi segala yang kita perlu sesuai dengan standar surga. Yang ketiga, Bapa kita adalah Bapa yang extraordinary, sebab Dia meninggalkan warisan bagi kita anak-anaknya. Amsal 13 ayat 22a. Percayalah, tidak semua Bapa kita di bumi, Bapa jasmani, Bapa rohani, yang akan mewarisi warisan yang terbaik bagi kita anak-anaknya. Tapi firman Allah menjamin,
Tuhan adalah Bapa kita yang extraordinary. Dia akan mewarisi segala warisan yang dia miliki kepada kita sebagai anak-anaknya. Kerajaannya, kekuasaannya, rohnya, semua yang dia miliki akan dia berikan, dia wariskan kepada anak-anaknya, termasuk kepada saudara dan saya. Jadi Bapa kita adalah Bapa yang luar biasa. Ada banyak Bapa di bumi yang ketika dia tidak berada lagi bersama anak-anaknya, warisannya juga tidak ada. Tapi berbeda dengan Bapa kita di surga. Dia Bapa yang selalu menyertai kita, tapi dia juga memberikan warisan bagi anak-anaknya. Bahkan warisan yang luar biasa yang Bapa berikan bagi kita adalah teladan. Teladan yang baik, menjadi Bapa yang extraordinary, menjadi pelayan yang luar biasa, menjadi pribadi yang dapat diteladani oleh saudara dan saya sampai kapanpun. Yang terakhir dia Bapa yang extraordinary, Ulangan 33 ayat yang ke-27. Karena dia Bapa yang melindungi saudara dan saya sebagai anak-anaknya dengan sempurna. Dari segala ancaman, dia melindungi kita. Dari malapetaka, dari bahaya, dari cobaan, dari penderitaan, dan dari apapun juga. Dia Bapa yang tidak akan membiarkan kita sendiri, tapi dia akan melindungi kita. Sehingga Daud juga bilang, sekalipun kita dalam lembah kekelaman, kita tidak takut bahaya. Sebab gadanya dan tongkatnya itu akan menghibur kita. Dia akan selalu menjaga saudara dan saya. Dia akan selalu melindungi kita. Dengan perisai dan pagar temboknya, dia akan melindungi saudara dan saya dimanapun kita berada. Bapa jasmani terbatas melindungi kita. Bapa rohani di bumi terbatas melindungi kita. Tapi Bapa kita yang di surga, dia tidak terbatas untuk melindungi saudara dan saya secara sempurna. Sehingga perlindungannya atas kita itu sempurna. Dia melindungi kita di mana saja, kapan saja, dan dalam situasi apa saja. Lihat bagaimana Allah melindungi Musa dan bangsa Israel ketika mereka berjalan di padang gurun. Tidak ada satu binatang buas pun yang merusakkan, yang mematikan bangsa Israel dan Musa. Tidak ada kelaparan, karena apa yang mereka butuhkan Allah sediakan sebagai Bapa yang baik. Dia menyediakannya bagi Musa dan bangsa Israel. Dia menjaga mereka dan orang-orang yang taat, anak-anak yang taat, dia membawa mereka masuk ke tanah Kanaan dengan luar biasa. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin situasi bagi saudara hari-hari ini tidak baik, tapi ingat kita punya Bapa yang extraordinary, yang akan tetap menyertai kita, melindungi kita, memenuhi segala kebutuhan kita di dalam segala waktu dan keadaan. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam bangga punya Bapa yang extraordinary. Amin.